Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Eshum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Adimah, NIM 20101100079 dari kelas PAIC 3. Di sini saya akan membahas hadis tentang metode pendidikan tanya jawab, hadis Sunan Abu Dawud nomor 285. Perlu diketahui bahwa metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah atau strategi yang dipersiapkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam metode tanya jawab diperlukan adanya komunikasi langsung antara guru dan siswa, sehingga tidak hanya terjadi komunikasi satu arah saja, namun juga terjadi hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Tanya jawab sebagai salah satu metode alternatif yang menuntut keaktifan peserta didik dalam belajar secara total dan tuntas. Berikut saya akan membacakan hadis Abu Dawud nomor 285. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Nasr bin Ashim al-Antoqi, haddasana Muhammad ibnu Syu'aib, ahbaronil Auza'i, annahu balagu an Atha ibni Abi Rabahin, annahu sami'a Abdullah bin Abbas qala asyaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summah talama fa umira bil igtisali fa tasala famata fa balagu dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala qatalahumullah alam yakun syifa'ul iyis su'al, yang artinya telah menceritakan kepada kami Nasr bin Asim al-Antoqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib, telah mengabarkan kepadaku Al-Auza'i bahwa telah sampai kepadanya dari Atha bin Abi Rabbah bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, ada seseorang terluka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bermimpi junub, lalu dia diperintahkan untuk mandi, maka dia mandi dan meninggal. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Hadis Sunan Abu Dawud nomor 285. Selanjutnya, kritik sanad dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim disampaikan kepada Atha bin Abi Rabbah Aslam, disampaikan lagi kepada Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, kemudian diturunkan kepada Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, kemudian diturunkan lagi kepada Nasr bin Asim. Untuk biografi perawi bisa dilihat di makalah. Yang selanjutnya ada kajian linguistik. Dalam kajian linguistik hadis tentang tanya jawab ini, penulis akan mencoba mengambil lafadz faqala qatalahumullah alam yakun syifa'ul ayyis su'al. Penulis akan mengkaji dari segi nahwu, yaitu qataluhu merupakan susunan jumlah fi'liyah, yang mana qatala adalah fi'il madhi dan hu-nya berperan sebagai fa'il. Kemudian dalam kalimat qatalahumullah, qatala sendiri berperan sebagai fi'il madhi, hum-nya itu maf'ul bih, sedangkan Allah-nya berperan sebagai fa'il. Kemudian yang selanjutnya dalam kalimat alam yakun. Yakun merupakan fi'il mudhari' yang berasal dari kata dasarnya yaitu kana, kemudian kemasukan amil jawazim berupa alam. Yang selanjutnya kalimat syifa'ul ayyi su'al merupakan susunan ismiyah. Syifa'ul ayyi merupakan mubtada, sedangkan as-su'al merupakan khobar. Kemudian ada kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain
yang memiliki tema serupa baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut ada Sunan Ibnu Majah nomor 565. Hadisnya ada di makalah, bisa dibaca. Kemudian ada Musnad Ahmad nomor 2898, ada Musnad Darimi nomor 745, Al-Bukhari nomor 100, Al-Bukhari nomor 7288, Kitab Al-I'tisam bi Al-Kitab wa As-Sunnah nomor 7309, hadis riwayat Bukhari nomor 6752, dan yang terakhir ada hadis riwayat Muslim. Poin selanjutnya ada kajian konfirmatif Al-Quran. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan ayat Al-Quran yang memiliki topik atau tema pembahasan yang sama. Di sini saya coba mengkonfirmasikan dengan Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rajulan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidaklah baik seseorang yang tidak mengetahui sesuatu menyimpulkan jawaban berdasarkan pendapatnya sendiri, karena bisa menimbulkan kesalahpahaman yang fatal. Maka dari itu, dianjurkan bagi seseorang yang tidak tahu untuk bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, agar mendapatkan jawaban yang jelas yang didapat dari sumber yang jelas pula. Menginjak ke kajian historis. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki terluka, di mana luka tersebut tidak boleh terkena air. Sedang malamnya ia bermimpi basah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada para sahabat, apakah dia harus mandi wajib? Kemudian para sahabat memerintahkannya untuk mandi. Lalu bergegaslah laki-laki tersebut mandi. Setelah mandi, laki-laki tersebut meninggal dunia. Para sahabat kemudian berbondong-bondong mendatangi rumah Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Mendengar berita ini, kemudian Rasulullah bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Hal tersebut diucapkan Rasulullah karena beliau kecewa dengan tindakan seorang sahabat yang ceroboh dalam memecahkan suatu masalah yang baru diketahui, namun tidak menanyakannya terlebih dahulu kepada Nabi, sehingga mengakibatkan seseorang sampai meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika muncul suatu hal yang baru atau belum ada ketetapannya, kita diminta untuk menanyakannya terlebih dahulu kepada seseorang yang ahli. Berikutnya ada analisis generalisasi. Dalam hadis di atas, penulis lebih terfokuskan pada kalimat alam yakun syifa'ul su'al, yang berarti obat dari kebodohan adalah bertanya. Dalam metode pendidikan, bertanya sama halnya dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan salah satu cara penyampaian pembelajaran kepada peserta didik dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik apabila ada pertanyaan dari pendidik atau sebaliknya. Metode tanya jawab sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan pengetahuan kepada para sahabat, dan hasilnya para sahabat mampu untuk memahami dari keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ada kritik praksis. Berdasarkan pembahasan hadis Abu Dawud nomor 285, dapat diketahui bahwa pendidikan yang maju harus dibarengi dengan metode dan sistematika yang baik dan benar pula. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, terdapat hadis yang melarang kita untuk terlalu banyak bertanya. Begitu pula, jika terlalu mengandalkan metode ini, ilmu memang bertambah namun tidak sistematis.
sehingga dapat menimbulkan kesulitan para murid untuk mengingat dan memahaminya lagi di kemudian hari. Hal ini dapat diimbangi dengan melakukan transformasi ilmu terlebih dahulu kepada murid, atau dengan meminta murid untuk mencari jawaban atas suatu problematika yang memiliki tema yang sama dengan ilmu yang dibahas. Kemudian kesimpulan, metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi antara guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar memperoleh jawaban kepastian dari materi yang sedang dibahas melalui jawaban guru ke peserta didik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam proses belajar mengajar melalui interaksi antara guru ke peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar memperoleh jawaban kepastian dari materi yang sedang dibahas melalui jawaban guru ke peserta didik. Dari pemaparan hadis Abu Dawud nomor 285, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tanya jawab dalam pembelajaran adalah cara atau teknik pembelajaran di mana guru memberikan pertanyaan kepada murid atau sebaliknya. Dengan bertanya suatu permasalahan kepada ahlinya, akan ditemukan jawaban dan ilmu yang baru. Metode tanya jawab merupakan salah satu metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang disusun dengan baik dan dengan teknik yang tepat dapat membangkitkan minat serta semangat murid untuk ingin tahu terhadap permasalahan yang dibahas, memicu murid untuk mengembangkan pola pikirnya dan belajar aktif serta dapat memusatkan perhatian murid terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.